Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebelum itu saya mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Agustina. Saya dari Prodi 1 Teknologi Pangan dengan NIM 1205 24 244. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, bahasa Indonesia juga berperan sebagai bahasa nasional, menjadi alat komunikasi, simbol, sekaligus pemersatu bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak dikeluarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tersebut dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak dicetuskan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia. Di dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebangsaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu berbagai suku, bangsa yang berlatar belakang sosial dan bahasa yang berbeda. Yang terakhir adalah alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik tingkat pusat maupun daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan yang ditentukan tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Di dalam kedudukan bahasa negara, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi negara. Kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. 3. Alat penghubung dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia, persatuan bangsa Indonesia pada 1928. Itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia bisa menjalankan fungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia
berbagai etnis terpupuk. Selanjutnya yang keempat adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar merupakan ragam bahasa yang diterima atau dipakai dalam situasi resmi, seperti dalam perundangan, surat-surat resmi, dan berbicara di depan umum. Fungsi bahasa baku berfungsi sebagai berikut. Pertama, pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. Yang kedua, penandaan kepribadian, bersuara, dan berkomunikasi. Yang ketiga, penambahan kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. Dan yang terakhir adalah penandaan acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Terakhir adalah kesimpulan. Kedudukan bahasa Indonesia di negara Republik Indonesia selain sebagai bahasa persatuan, juga sebagai bahasa negara atau bahasa nasional, dan sebagai budaya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan maksudnya telah jelas karena fungsi beraneka ragam yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia telah mampu mengemban fungsi sebagai sarana komunikasi modern dalam penyelenggaraan kepemerintahan, pendidikan, pengembangan ilmu, teknologi, dan seni. Sekian informasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata.